Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Amalia Herunisa, mahasiswa ahli jenjang S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Adapun pembimbing satu saya, yaitu Ibu Prasanti Adriani, dan pembimbing dua saya, yaitu Ibu Dwi Novitasari. Latar belakang masalah. Diabetes mellitus dapat diartikan sebagai penyakit yang terjadi karena gangguan pada metabolisme tubuh dengan tanda tingginya kadar gula dalam darah atau hiperglikemi karena ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, gangguan kerja pada insulin atau gabungan dari keduanya. Berdasarkan data International Diabetes Federation, Indonesia berstatus waspada diabetes karena menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Prevalensi pasien pengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya ada lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes per tahun 2020. Aspek penting dalam mengontrol gula darah yaitu pengaturan pola makan sehari-hari. Apabila kadar gula dalam darah meningkat, maka pembuluh darah, saraf, dan struktur lainnya menjadi rusak, yang menyebabkan pasokan darah ke kaki semakin terhambat. Komplikasi dari penyakit DM diantaranya yaitu terjadinya kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Terjadi di bagian distal serabut saraf khususnya pada kaki, dan gejala yang dirasakan yaitu kesemutan, lemah, mati rasa, dan nyeri akibat kerusakan saraf. Tingginya kadar gula darah yang berkepanjangan akan berdampak pada kemampuan pembuluh darah menjadi tidak berkontraksi dan relaksasi berkurang. Hal ini mengakibatkan sirkulasi darah dalam tubuh menjadi menurun, terutama pada kaki, sehingga pada saat berjalan, berdiri, dan melakukan kegiatan fisik akan timbul gejala nyeri pada kaki. Tindakan untuk mengatasi nyeri ada dua, yaitu terapi farmakologi atau dengan obat-obatan, yaitu yang kedua terapi non-farmakologi. Nah, senam kaki ini merupakan salah satu tindakan non-farmakologi yang bisa dilakukan oleh penderita DM dengan praktis dan mudah. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Tujuan khususnya yang pertama, mengidentifikasi intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 sebelum dilakukan senam kaki diabetes. Yang kedua, mengidentifikasi intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 sesudah dilakukan senam kaki diabetes. Dan yang ketiga, menganalisa pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Selanjutnya yaitu keaslian penelitian. Jurnal yang mendukung dalam penelitian ini yaitu dilakukan oleh Surmalia dan Saputro pada tahun 2018 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Senam Kaki Diabetik dalam Menurunkan Intensitas Nyeri pada Pasien DM di Rumah Sakit Siti Hodijah Sepanjang. Dan yang kedua yaitu Ruben et al. Pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Senam Kaki Diabetes terhadap perubahan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Enemawira. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Penderita DM tipe 2 mengalami DM tipe 2 yang disebabkan karena kadar gula darah dalam tubuh meningkat yang menyebabkan rusaknya pembuluh darah saraf dan struktur lainnya yang menyebabkan nyeri pada kaki. Dan komplikasi pada DM tipe 2 yaitu neuropati perifer, dan untuk faktor penyebab DM tipe 2-nya yaitu faktor keturunan, obesitas, usia, tekanan darah tinggi, aktivitas fisik yang kurang, dan stres. Nyeri pada kaki memiliki tanda dan gejala, yaitu biasanya jempol kaki, telapak kaki, dan seluruh kaki terasa mati rasa,
kesemutan, muncul rasa sakit seperti tersengat listrik, tertusuk, dan seperti terbakar. Dan yang keempat, mengalami kram dan pada otot kaki. Untuk mengukur keparahan nyeri dapat dilakukan dengan beberapa cara, namun pada penelitian ini dilakukan dengan pengukuran NRS, yaitu Numeric Rating Scale. Dan untuk penata laksanaan nyeri ada dua macam, yaitu terapi farmakologi atau obat-obatan, yang kedua terapi non-farmakologi. Di antaranya yaitu latihan fisik atau senam kaki diabetes. Dari penata laksanaan tersebut diharapkan intensitas nyeri pada kaki mengalami penurunan. Kerangka konsep terdiri dari variabel bebas, yaitu senam kaki diabetes, dan variabel terikatnya, yaitu intensitas nyeri. Senam kaki diabetes dan intensitas nyeri merupakan variabel yang diteliti. Namun, pada garis yang putus-putus itu merupakan variabel yang tidak diteliti, yaitu obat-obatan. Karena apabila diteliti, penelitian menjadi tidak maksimal karena ada faktor lain yang menyebabkan intensitas nyeri mengalami penurunan selain dilakukan dengan senam kaki. Hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, HO, tidak ada pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Yang kedua, HA, ada pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan kuasi eksperimen dengan pendekatan pre-potest design with two group, yaitu suatu cara untuk mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu seluruh penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus minimal sample size menurut Nursalam 2012 dengan hasil yaitu 15 responden. Kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini. Yang pertama, kriteria inklusi penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang yang mengalami nyeri skala 1-6. Yang kedua, penderita DM tipe 2 non-ulkus. Yang ketiga, penderita DM tipe 2 yang tidak mengalami kelemahan ekstremitas. Yang keempat, bersedia menjadi responden dan mengikuti perlakuan senam kaki diabetes. Lalu yang kedua ada kriteria eksklusi, di antaranya yaitu penderita DM tipe 2 yang menderita dyspnea dan nyeri dada. Yang kedua, penderita DM tipe 2 yang mengalami cemas atau mengalami kekhawatiran. Yang ketiga, penderita DM tipe 2 yang mengkonsumsi obat analgetik. Definisi operasional. Yang pertama yaitu senam kaki, yaitu latihan fisik yang dilakukan pada penderita DM untuk melancarkan peredaran darah yang dilakukan 3 kali dalam 1 minggu selama 1 bulan. Dengan alat ukur yang digunakan yaitu lembar observasi, dan hasil ukurnya yaitu iya dan tidak dengan skala ukur nominal. Yang kedua, intensitas nyeri, yaitu munculnya perasaan tidak menyenangkan yang disebabkan adanya kerusakan jaringan. Alat ukur yang digunakan yaitu skala ukur NRS. Dan hasil ukurnya yaitu skala 0 tidak nyeri, skala 1-3 nyeri ringan, skala 4-6 nyeri sedang, skala 7-10 nyeri berat. Skala ukur yang digunakan yaitu rasio karena ada nilai 0 yang bermakna. Pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari responden secara langsung, yaitu wawancara pada saat menanyakan skala nyeri dan juga observasi. Lalu yang kedua, data sekunder, yaitu meliputi angka kejadian yang didapatkan dari puskesmas, yaitu Puskesmas Sidarja. Untuk teknik pengumpulan data melalui tahap administrasi dan pelaksanaan. Tahap administrasi yang dilakukan yaitu surat perizinan kepada pihak terkait dan tahap pelaksanaan menggunakan prosedur atau SOP penelitian.
analisa data yang digunakan yaitu pengolahan data meliputi editing, coding, entry, dan cleaning. Dan untuk analisa yang digunakan yaitu bivariate. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi skala nyeri sebelum senam kaki diabetes pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa skala nyeri sebelum dilakukan senam kaki diabetes rata-rata pada kelompok eksperimen yaitu 5,00 dengan skala nyeri minimal 4 dan skala nyeri maksimal 6. Dan untuk skala nyeri sebelum rata-rata pada kelompok kontrol adalah 3,73 dengan skala nyeri minimal 3 dan skala nyeri maksimal 5. Yang kedua, identifikasi skala nyeri sesudah senam kaki diabetes pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut tabelnya. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa skala nyeri setelah dilakukan senam pada kelompok eksperimen adalah 2,93 dengan skala nyeri minimal 2 dan skala nyeri maksimal 4. Untuk skala nyeri setelah dilakukan senam pada kelompok kontrol adalah 3,67. Skala nyeri minimal 3 dan skala nyeri maksimal 5. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Sebaran data yang normal yaitu apabila p-value lebih dari 0,05 dan dikatakan tidak normal apabila p-value kurang dari 0,05. Berikut tabelnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan kelompok eksperimen dan kontrol mempunyai p-value kurang dari 0,05, yaitu 0,006 dan 0,002. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai skala nyeri pos senam kaki diabetes pada kelompok eksperimen dan kontrol terdistribusi tidak normal. Sehingga dilakukan uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini dilakukan apabila data terdistribusi tidak normal. Peneliti menggunakan dasar pengambilan keputusan uji 2 independent sampel. Berikut tabelnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hasil dari uji Mann-Whitney setelah dilakukan senam kaki diabetes mempunyai p-value 0,014 atau kurang dari 0,05, yang berarti ada pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa senam kaki diabetes dapat menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap dengan hasil yang pertama, skala nyeri sebelum dilakukan senam pada rata-rata pada kelompok eksperimen adalah 5,00 dan pada rata-rata kelompok kontrol adalah 3,73. Yang kedua, skala nyeri setelah dilakukan senam kaki pada kelompok eksperimen yaitu skala 2,93 dan skala nyeri pada kelompok kontrol yaitu 3,67. Yang ketiga, ada pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap dengan nilai signifikan 0,014 yaitu p-value kurang dari 0,05. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.